أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma kalamhim bil basar wa laqad ahlakna asya'akum fahal dakir wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 49 sampai 52. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal
musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, di hari yang mubarak ini kita bersama-sama memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan rahmatnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan tugas-tugas mulia hidup kita, dan untuk melanjutkan tugas dan untuk melanjutkan tujuan hidup kita, dan untuk melanjutkan pula fungsi hidup kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala aktivitas-aktivitas kita yang baik. Mudah-mudahan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan, sehingga apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berupaya menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di muka bumi ini, kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini ma'rifataka wa mahabbataka. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki mulia dan maqamam mahmuda dengan senantiasa giat di dalam bekerja dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nanti hasilnya akan kita terima dengan baik pula. At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan kita mampu mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semuanya panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga doa-doa kita untuk ayahanda dan juga para sahabat-sahabat guru, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah wafat. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anzilur rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasr ayat 10 sampai 24, dan surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Qamar ayatnya 49. Seluruh makhluk diciptakannya sesuai ketentuan dalam hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Karena itu, bila seseorang dihukum karena ketetapan dan hukum-hukumnya itu, dan segala sesuatu akan terjadi sesuai ketetapannya. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman mengenai ketetapan atau takdir, yaitu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Surat Al-Furqan ayat 2. Tetapi manusia wajib berusaha, ketentuannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Surat An-Najm 39 sampai 40. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli wa sallim alaihi, minta tolonglah kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Bila sesuatu menimpamu, maka katakanlah Allah telah menetapkannya. Apa yang Dia kehendaki, Dia kerjakan. Dan jangan kamu berkata, seandainya aku berbuat begini, maka akan begitu. Sesungguhnya kata seandainya membuka kemungkinan pada perbuatan setan. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli wa sallim alaihi, segala sesuatu ditetapkan ukurannya, bahkan kelemahan dan kecerdasan. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal.
Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Marilah kita senantiasa di dalam hidup ini untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap langkah-langkah kita dengan doa yang mukhlis, dengan doa yang tulus. Fa insyaallah Allah akan mengijabah segala permohonan kita. Bila kita sakit, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi kesembuhan. Bila kita lemah, mohonlah kepada Allah agar diberi kekuatan. Apabila di dalam kebingungan, maka mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan ketenangan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa sapu jagat yang harus kita amalkan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan akhirnya kita amalkan karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berusahalah dengan semaksimal mungkin dengan mengerjakannya dengan cara yang terbaik, dan juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita kerjakan adalah sebuah ibadah yang akan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Fa insyaallah Allah akan memberikan kita kekuatan iman, Islam, ihsan, sehingga kita mampu untuk mengalahkan bisikan-bisikan setan yang senantiasa menggoda anak cucu Adam dan mengajak melakukan kepribadian yang keji dan mungkar. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, yaitu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, yang kesemuanya itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya dan juga dibenci oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 50. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya disampaikan satu kali, dan perintah itu pasti terjadi dengan cepat, lebih cepat dari kedipan mata. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya sesuatu, maka Ia hanya mengatakan jadilah, yang dikehendakinya itu segera terwujud. Begitu pula lah mengenai hukuman terhadap orang kafir, orang dolim, orang fasik, orang munafik, orang musyrik. Hukuman itu pasti terlaksana di dunia ini dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar dihindarkan dari segala bentuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan mudah-mudahan kita senantiasa melakukan iman dan takwa dan selalu beramal soleh dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran dan selalu nasihat menasihati di dalam kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Ayat 51. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang sama dengan mereka, yaitu umat-umat yang mendustakan para nabi pada zaman lampau. Mereka telah hancur karena pembangkangannya. Peristiwa-peristiwa itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kaum kafir Mekah dan bagi siapa saja sesudah mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada suatu generasi sama dengan hukuman yang dijatuhkan pada generasi sebelumnya. Wahila bainahum wa baina ma yastahuna kama fu'ila bi asya'ihim min qablu innahum kanu fi syakkim murib. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Surat Saba ayat 54. Ayat 52. Semua perbuatan manusia terhimpun dalam buku catatan masing-masing. Hal itu karena setiap perbuatan manusia kecil ataupun besar, baik atau buruk, dicatat oleh malaikat di dalam buku catatan itu. Malaikat kiram atau sebut saja raqib mencatat perbuatan yang baik, dan malaikat katibin atau atid mencatat perbuatan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Oleh karena itu, semua aktivitas manusia, baik perbuatan maupun ucapan, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang besar maupun yang kecil, tercatat di dalam buku catatan masing-masing. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman kepada yang berdosa dan memberikan pahala kepada yang berbuat baik. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dan senantiasa memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing hati kita ini selalu condong untuk melakukan sebuah kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan ayat 52 sama dengan penjelasan ayat 53. 54. Bagi mereka yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan surga-surga sesuai tingkat ketakwaan mereka. Sebagaimana diketahui, surga itu bertingkat-tingkat. Di dalam surga-surga mengalir sungai-sungai yang menunjukkan bahwa surga adalah tempat yang menyejukkan, indah dan memberikan hasil yang banyak. Mereka menempati tempat yang benar, yang tidak ada cacat atau kekurangannya, dan mereka berada di bawah naungan Maharaja yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberi mereka apa yang Ia kehendaki tanpa halangan siapapun. Dibaca surat Yasin ayat 55 sampai ayat 58.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya, siswa-siswi kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat guru yang beriman takwa, para pemimpin, para warga bumi yang beriman takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya semuanya ke dalam surga Aden nanti. Amin ya rabbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.